Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah dambaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika hidup kita berkenan kepadanya, maka berkat-Nya akan senantiasa tercurah dalam hidup. Bagaimanakah agar hidup kita menjadi sebuah persembahan hidup yang berkenan kepadanya? Mari belajar dari perenungan firman di hari ini. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Manuel Esa Reintung SSIMM. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam tahta kekudusan Allah. Kami persilakan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Umat Tuhan, kami undang berdiri. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan yang kedua. Umat yang diberkati Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Bapa yang maha baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai hidup kami. Oleh kasih-Mu kami merasakan kedamaian, kendati realita hidup tidak seimbang. Namun apapun yang terjadi, Engkau adalah Bapa yang setia. Kami mohon ya Bapa, akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu dan sesama kami. Saat ini bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami hendak menjumpai Tuhan melalui ibadah keluarga online saat ini. Tuhan tolong karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu dan layakan kami untuk berada di dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk dengan pembacaan Mazmur yang kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 37
ayat 32 sampai dengan 40. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon ara Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita nyanyikan nyanyian sambutan Kidung Jemaat 388 bait pertama dan yang kedua. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak tertahan. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar supaya kita semua dapat mengalami hikmat dari Tuhan untuk membaca Alkitab dan menghayatinya. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa kami, dalam kasih dan kuasa Yesus Kristus Tuhan, yang telah memelihara kehidupan kami, bahkan mempersekutukan kami sebagai jemaat Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kami ada dalam kesukacitaan,
Dan terlebih dari itu, kami semua sedia dan mau setia dalam memenuhi keinginan Tuhan. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab kita pada hari Minggu Paskah ini kita membaca berdasarkan surat Roma pasal yang kelima mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita semua berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakannya mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 dari surat Roma pasal kelima. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, selamat Paskah. Ini masih hari Minggu Paskah, dan bahkan kita masih merayakannya sampai dengan 6 pekan ke depan. Merayakan Paskah itu sesungguhnya merayakan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Ada yang disebut dengan peristiwa penebusan. Paskah itu adalah sesuatu yang telah dilewati, sesuatu yang telah dilampaui. Apa yang dilewati, apa yang dilampaui? Masa lalu. Masa lalu telah dilewati, telah berlalu. Dan yang ada sekarang ini adalah masa kini. Kemarin dosa, sekarang kasih. Karena dosa itu lawannya kasih. Dosa itu adalah segala keinginan diri sendiri. Kasih itu adalah segala keinginan dari Tuhan, untuk Tuhan. Dosa itu dari kita, ya untuk kita. Jadi semua berpusat di sini, egosentris. Tapi kasih itu adalah kristosentris. Segala sesuatu tertuju kepada Allah. Peristiwa Paskah adalah peristiwa di mana Allah menyatakan keselamatan, menebus dosa. Pada waktu hari Minggu masa Paskah, masa raya Paskah, pagi-pagi ibadah kita pukul 5, sesudah itu
kemudian kita lanjutkan dengan peringatan Paskah dengan menerbangkan balon. Balon itu digantungkan tulisan Selamat Paskah. Ada berita Paskah yang disampaikan. Dan ada penerbangan atau pelepasan burung merpati. Burung-burung itu dibeli, dibebaskan dari pemiliknya. Biasanya orang membeli burung, kemudian ya dikurung lagi, disimpan untuk dirinya sendiri, untuk kenikmatan dan kepuasan dirinya. Tapi kemudian yang terjadi adalah kita menebus burung-burung itu, ada 10 burung ditebus. Dan kemudian kita rayakan pembebasannya. Dibebaskan, dimenangkan. Tidak ada lagi hambatan. Kita lepas. Burung-burung ini pergi terbang. Entah kemana. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tapi kita sudah tidak peduli. Sudah lepas. Meyakini bahwa burung-burung itu juga terpelihara. Begitulah kehidupan kita juga yang mengalami penebusan dari Tuhan. Dikatakan dalam bacaan kita, kamu ini adalah orang-orang durhaka. Kata durhaka itu adalah orang-orang yang telah membelakangi Tuhan. Tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai sang juru selamat, sang penebus. Tapi sekarang waktu itu dikatakan kita masih lemah. Artinya masih lemah itu adalah segala sesuatu itu kekuatannya adalah daging. Makanya firman Tuhan mengatakan daging itu lemah, roh itu penurut. Pada masa yang lalu kehidupan kita menurut kedagingan. Karena itu disebut durhaka. Membelakangi Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Tapi yang paling hebatnya adalah orang-orang yang justru membelakangi Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya, toh ia menyatakan kebaikan. Karena kasih Tuhan itu melampaui segala kebencian, segala kejahatan, segala hal-hal yang tidak baik. Karena keselamatan Allah tidak ada datang karena kebaikan-kebaikan. Tapi karya keselamatan Allah itu justru karena ketidakbaikan, karena keburukan, karena kedurhakaan. Karena itu pertanyaannya disebutkan dalam bacaan kita, tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tapi ini peristiwa kematian Yesus adalah untuk orang yang tidak benar. Saudara-saudara bisa bayangkan pembenaran itu ditunjukkan melalui peristiwa kerendahan, pengorbanan sampai dengan kematian. Jadi kita semua tahu cerita bagaimana penderitaan Kristus. Yang Paulus katakan dalam surat Filipi pasal kedua, ia yang setara dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraannya itu, tapi menjadi sama dengan manusia, hina. Dan kemudian ia ditinggikan. Artinya pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus itu bukan pembenaran yang abal-abal istilahnya. Abal-abal atau asal-asal atau akal-akal.
Nggak ada keselamatan di dalam Tuhan itu abal-abal, akal-akal, asal-asal. Bisa pakai yang istilah yang lain lah. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus bukan hoax. Dinyatakan di dalam bacaan kita bahwa peristiwa di mana Yesus Kristus itu telah menjalani masuk dalam karya keselamatan Allah dengan mengorbankan dirinya. Peristiwa pengorbanan dan kerendahan yang dilakukan oleh Yesus bukanlah sesuatu yang hina, tapi sesuatu yang mulia. Kita bisa baca pada ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita sebagai umat percaya, orang percaya, hidupnya itu adalah hidup karena diselamatkan. Bukan oleh karena gagah dan kuat kita. Sekuat-kuatnya manusia, segagah-gagahnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dia tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya. Disampaikan bahwa keselamatan oleh dan di dalam Yesus melalui pengorbanan nyawa, darah, yaitu kematian. Kematiannya telah memperdamaikan. Dan karena itu pada masa Paskah, sesungguhnya kehidupan ini telah menjadi baru. Jadi kalau kita sekarang ini sebagai gereja merayakan Paskah itu harusnya ya tidak boleh biasa-biasa atau setengah-setengah, harus tunjukkan kesukacitaan kita. Karena kita semua adalah orang-orang yang telah dibebaskan, orang-orang yang telah diperbaharui, orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang yang telah diperdamaikan, orang-orang yang telah diselamatkan. Mengalami karya damai dan karya selamat dari Tuhan, itu sesungguhnya dapat terlihat dari seluruh peran nyata kehidupan. Saudara-saudara dan saya saat ini diminta untuk membuktikan karya selamat itu. Apakah itu melalui tuturan kata? Apakah itu melalui pikiran-pikiran yang sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan? Dan berbagai perbuatan-perbuatan baik. Karena citra orang yang diperdamaikan dan diselamatkan oleh Tuhan itu, dia tidak memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, atau menganggap kepentingan dirinya adalah segala-galanya. Orang-orang yang diselamatkan dan diperdamaikan itu adalah orang-orang yang juga mau memberikan hidupnya bagi yang lain, tidak berorientasi kepada dirinya sendiri. Tapi kalau saudara-saudara mau disebut sebagai orang diselamatkan dan diperdamaikan, ditebus oleh Allah, tapi tidak mau menyaksikan bagaimana sesungguhnya kehidupan ini berarti bagi yang lain, saya kira kita bisa tergolong yang disebut oleh Paulus orang durhaka. Diselamatkan tapi tidak punya karya baik. Kita tidak memberi apa-apa. Kita telah diberikan apa-apa oleh Tuhan. Dan karena itu kita harus tanpa memperhitungkannya, tapi kita menyaksikannya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak boleh mereka mempertahankan berkat yang dari Tuhan. Tema kita di masa raya Paskah ini adalah mari kita berpaling pada kasih Kristus. Hidup di dalam kasih Kristus. Bangkit untuk menjadi berkat. Karena kasih Kristus tadi itu adalah dasar dari penyelamatan ini.
Kasih Kristus itu mengorbankan nyawa, memberikan kehidupan. Mari kita berpaling kepada prinsip-prinsip memberikan hidup, prinsip-prinsip kasih itu. Hidup ini semakin menantang. Apakah kita semua mampu untuk menyaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan? Orang yang diselamatkan, tapi kita tidak mau mengobarkan keselamatan itu, mengaryakan keselamatan itu. Cerita tentang keselamatan mungkin kita nomor 1. Tapi membagi keselamatan itu mungkin tidak menjadi prioritas kita. Marilah saudara-saudaraku, menuju masa depan, kita tidak ada lagi mau mengatakan bahwa saya nanti bisa mendapatkan apa. Keselamatan Kristiani itu bukan didasari mendapatkan apa. Tapi keselamatan Kristen adalah sebuah perwujudan karena kita telah mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan sudah memberi, maka kita saatnya untuk membagi. Itu Kristen. Itu kepercayaan keselamatan Kristen. Tapi kalau bukan Kristen, mereka beri supaya mereka mendapatkan keselamatan. Kita tidak lagi berurusan untuk mendapatkan keselamatan. Urusan kita adalah membagikan keselamatan. Orang-orang Yahudi ditentang oleh Yesus karena mereka mengajarkan untuk berbuat baik supaya mendapatkan kebaikan. Tapi di dalam Yesus, kita semua melakukan kebaikan, bukan untuk mendapatkan kebaikan, tapi karena kebaikan itu sudah ada pada kita. Kalau kita mau berkarya supaya mendapatkan kebaikan, ya kita sama telah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Diberi secara cuma-cuma. Gratis. Grace itu, anugerah itu, kalau kita bahasakan secara Indonesia, gratis. Orang Indonesia suka sekali yang gratis. Kalau mau dapat cari gratis, beli 1 dapat 1, wah itu pasti suka. Apalagi dapat 2. Gratis, grace, anugerah. Mestinya dapat 2, beri 3. Wah ini baru itu. Karena Tuhan kan berinya seperti itu. Kita mendapatkan banyak dari Tuhan. Jangan kemudian kita mengurangi apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi tema Paskah kita adalah mari kita berpaling pada kasih Kristus dan bangkit untuk menjadi berkat. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sungguh indah kemuliaan, percayalah.
Saudara-saudaraku, mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk karya selamat dan karya damai yang Tuhan sudah nyatakan diberikan bagi kami. Dan biarlah kami semua dapat menyambut karya damai dan karya selamat dari Tuhan dengan tidak mempertahankan apa yang ada pada kami, tapi kami mau membagikan kehidupan ini lebih berarti lagi bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, di tengah-tengah keluarga, maupun bagi orang-orang yang ada di tengah-tengah komunitas kami, baik di tengah masyarakat, di tempat kami bekerja, di mana saja Tuhan mengaruniakan kami berada, terutama di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah kami semua dapat merayakan karya kasih Tuhan yang telah mempersekutukan kami sebagai umat dan jemaat Tuhan. Kami semua yang ada dalam persekutuan jemaat-Mu di seluruh wilayah pelayanan GPIB Jemaat Karis, baik itu sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4. Damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi kami, sehingga kami dapat mengaryakan damai itu di tengah-tengah persekutuan kami. Dan biarlah kami juga dapat membagi-bagikan keselamatan itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, dengan kami dapat menyaksikan karya selamat yang berasal dari Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kami yang ada dalam persekutuan saat ini, meskipun kami berada di rumah, di tempat kediaman kami masing-masing, tapi biarlah melalui persekutuan pada malam hari ini kami semua ada dalam kesatuan hati, kedekatan hidup satu dengan yang lain sebagai persekutuan jemaat-Mu. Bahkan kami ada dalam kebangkitan iman, kebangkitan pengharapan kami, dan kebangkitan kasih kami, sehingga hidup kami ini tidak berorientasi pada diri sendiri, tapi bagi juga yang lain. Ajar kami senantiasa untuk sungguh-sungguh hidup berorientasi kepada Tuhan dan meminimalkan orientasi bagi diri sendiri. Ya Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, tolong kami semua, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Engkau senantiasa persekutukan kami, dan kami semua dapat melangsungkan seluruh kehidupan ini dengan segala baik, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, berkatilah semua gerak pelayanan dan kesaksian kami dalam persekutuan jemaat Karis. Berkati para presbiter, berkati semua unit-unit misioner, berkati para karyawan kantor, panitia pelaksana peringatan hari ulang tahun jemaat, dan juga panitia Paskah. Bahkan bagi tim kerja yang sementara mempersiapkan berbagai urusan untuk mendapatkan izin membangun bagi gedung gereja ini, Tuhan juga memberkatinya. Bahkan bagi pelaksanaan program kerja di tahun yang baru, tahun 2021-2022, Tuhan juga memberkatinya. Masing-masing kami dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, Tuhan berkati dalam relasi suami dan istri, orang tua dan anak, maupun bersama anggota keluarga lainnya. Anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh, para muda-mudi dalam pergaulannya, dan bagi mereka yang sementara mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan keluarga rumah tangga, bagi mereka juga yang bergumul untuk
kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangganya, ataupun bagi mereka yang merindukan untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih dari sekarang. Tuhan kiranya menolong berbagai pergumulan kami di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Bagi yang sakit, Tuhan tolong kuatkan dan pulihkan mereka semua. Ajar kami senantiasa untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Banyak orang yang menderita di sekeliling kami, baik itu karena terpapar virus corona ataupun karena ketidaksejahteraan, berbagai perasaan takut. Tuhan kiranya menolong untuk kami juga dapat menjadi jalan yang membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Inilah doa, harap dan kasih kami. Tuhan mengasihi kami semua sebagai GPIB Jemaat Karis, maupun bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah yang ada di tingkat pusat, daerah, dan setempat. Tuhan memberkatinya. Kami mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Roma 12 ayat pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293, bait pertama sampai dengan yang kedua, 3.
Kita akan masuk dalam doa persembahan. Umat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online atau live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 9 WIB serta ibadah-ibadah Pelkat. Besar harapan kami, seluruh keluarga jemaat GPB Haris Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah, sekalipun dari rumah kita masing-masing, sebagai persiapan hati kita memasuki hari Minggu Paskah. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan ini. Tentu meskipun banyak halang rintang, tapi kita jalani, kita hadapi dengan mengandalkan Tuhan, serta takut akan Tuhan. Kristus adalah jawaban dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan. Dan Kristus meyakinkan kita akan dapat mengatasi segala hal kehidupan. Tapi ingat saudara-saudaraku, firman Tuhan, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jangan lalai, jangan juga lengah. Kita tetap terus membaca firman di dalam kehidupan ini. Kau
Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.